Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang angkutan laut Lebaran 2024 bersama Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Adi ya. Waalaikumsalam Pak Indra. Oke, Pak Adi, kalau kita membicarakan kan ini dalam hitungan hari gitu, kita akan merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri seperti itu. Ini bagaimana berkaitan dengan angkutan Lebaran di pelabuhan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Endar, kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin melaksanakan angkutan Lebaran H-14, H+14. Sudah mulai Pak. Oke. Jadi nanti kita mulai tanggal tersebut standby terus 24 jam untuk melakukan pengawasan embarkasi naik turun penumpang dan juga untuk melayani rekan-rekan ataupun masyarakat untuk melakukan mudik dan balik di angkutan Lebaran tahun 2024 ini. Oke. Apa saja yang akan dan sudah dipersiapkan oleh ini KSOP Banjarmasin? Oke, terima kasih. Kami dari kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin sudah mempersiapkan satu posko untuk pelayanan dan pengawasan ketika angkutan Lebaran tahun 2024 di Pelabuhan Trisakti. Nanti kalau ada waktu mampir Bapak. Boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah juga melakukan ramcek uji petik kelautan kapal. Kita mengecek kondisi kapal yang akan melayani penumpang terutama. Kami sudah melakukan ramcek kepada 5 kapal yang melayani masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mudik dan balik. Oke. Mungkin Rute kemana aja tuh Pak? Bisa saya sebutkan ya Pak. Jadi untuk kapal-kapalnya adalah kapal Mila Utama, kapasitas kapal 420, nanti juga bisa memuat untuk kendaraan juga Pak ya. Jadi nanti kita layan juga untuk kendaraan juga 115 unit. Tujuannya ke Surabaya. Jadi kemungkinan rata-rata sih tujuannya ke Surabaya Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kapal KM Haida. Kapasitas ya 416 dan kapasitas kendaraannya 110 unit. Nanti ini juga tujuannya juga untuk ke Surabaya juga. Yang ketiga KM Dharma Rucitra 1. Kapasitas penumpang 663. 663 untuk penumpangnya, untuk kendaraannya 70 unit. Kapal yang ke 1 2 3 4. Nah, kapal Dharma Kartika 2, kapasitas penumpang 762, kapasitas kendaraan 100 unit. Nah, ini kapal terakhir, kapal kelima, kapal Niki Sejahtera, kapasitas penumpang 624 dan kapasitas kendaraan 105 unit. Inilah kapal-kapal yang akan melayani angkutan Lebaran, mudik dan balik bagi masyarakat Kalsel, Banjarmasin yang akan melakukan mudik tahun ini. Hasilnya gimana dari ramcek itu? Setelah dilakukan ramcek, kami sudah melakukan pengecekan bahwa kondisi untuk kapal-kapal tersebut dapat melayani angkutan Lebaran tahun 2024. Laik laut berarti? Dalam keadaan kondisi laik laut. Berarti kalau misalkan udah laik laut, berarti diberikan surat istilahnya surat izin untuk berlayar begitu? Ya betul. Nanti ketika kapal tersebut sudah memuat penumpang, sudah selesai melakukan memuat penumpang udah naik, nanti kita akan melakukan pengecekan terakhir. Setelah kita nyatakan layak laut dan siap untuk melakukan pelayaran, maka kami berikan surat persetujuan berlayar namanya. Iya, surat persetujuan berlayar. Kalau yang dulu istilahnya SIB memang surat izin berlayar. Yang kalau istilah yang baru sekarang surat persetujuan berlayar. Seperti itu. Itu ada periodenya nggak Pak? Kalau misalkan untuk ramcek itu, misalkan pada saat dia berangkat dan pada saat dia datang atau bagaimana? Nah, kalau untuk uji petik sendiri kita lakukan ramcek itu memang ketika memasuki angkutan Lebaran dan nah, kalau untuk yang kondisi yang ketika pemberangkatan kita random ya, bukan satu. Yang kedua, kita akan memastikan jumlah kapasitas penumpang yang di atas kapal tidak melebihi. Itu yang ketiga, kapasitas dari kendaraan tidak melebihi. Ya kan? Yang keempat,
muatan-muatan ataupun kendaraan tersebut sudah dilasing. Jadi kita akan pastikan semuanya dalam kondisi oke untuk melakukan pelayaran ke tujuan gitu. Ke tujuan. Setelah semuanya oke, semuanya udah oke, administrasi semua oke, baru kita berikan surat persetujuan belayar untuk berlayar ke pelabuhan tujuan. Oke, berarti surat persetujuan belayar itu berlaku sampai kapan itu, Pak? Nah, kalau surat persetujuan belayar 1 kali perjalanan, Pak. Jadi misalnya ini tujuan dari Banjarmasin nih ke Surabaya ke Tanjung Perak ya. Iya. Dia hanya sini sampai Tanjung Perak. Oh, okay. Nanti akan ketika di Tanjung Perak, ketika kapal tersebut berangkat dari Tanjung Perak, maka akan melakukan hal yang sama. Ramcek lagi di pelabuhan Betul. itu. Oh, oke. Ya. Nanti sebelum kapal berangkat dari Surabaya akan dilakukan perlakuan yang sama untuk memastikan semua. Dan itu memang SOP rutin kami, Bapak. Ya, oke. Seperti itu. Itu kapalnya kapal milik swasta ataupun milik pemerintah? Ada nggak kapal milik pemerintah yang dioperasikan seperti ini? Nah, dari 5 kapal tersebut yang saya sebutkan tadi memang dari kapal swasta ya, Pak ya. Tapi nanti kalaupun dari 5 ini ternyata tidak mampu atau melayani untuk angkutan lebaran tahun 2026, kami dari SOP 2024 ya? 2024 kami sudah menyiapkan kapal negara KN Kunyit. Kapal dari Distrik Navigasi Banjarmasin. Untuk melayani angkutan lebaran. Tapi menurut prediksi kami sih kemungkinan tidak akan sampai kita untuk kita tapi antisipasi persiapkan karena demi melayani masyarakat itu. Betul. Jadi antisipasi ketika misalkan penumpang itu melonjak dan itu belum teratasi, maka kapal tambahan demikian akan diturunkan seperti itu. Betul. Kapal tambahannya nanti kita siapkan satu itu kapal negara, kapal kita sendiri, kapal pemerintah. KN Kunyit namanya. Oke. Itu sudah diparkir di sini atau sudah standby? Oh, sudah standby. Sudah standby. Jadi sebelum kami melaksanakan gelar pasukan kemarin, kami sudah lakukan rapat ya, Bapak ya, untuk kesiapan menghadapi angkutan lebaran dari semua stakeholder. Mulai stakeholder. Semua stakeholder itu untuk stakeholder yang di Kalimantan Selatan begitu. Betul. Oke, kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi kan sudah melakukan koordinasi kemudian rapat-rapat juga ya seperti itu dengan stakeholder. Itu stakeholder yang maksud disebut dengan stakeholder itu stakeholder yang mana itu? Ya, ada juga dari pemerintah juga dari swasta. Yang pasti yang dari pemerintah semua instansi ya yang berada di pelabuhan ya. Mulai dari kawan-kawan karantina kesehatan pelabuhan, karantina pertanian, terus juga bea cukai, imigrasi, dan juga jasa harja, juga termasuk juga BUMN, Pelindo, jasa harja. Nah, untuk yang instansi luar juga ada swasta dari operator sendiri. Operatoran PT Dharma Lautan Utama. Ya kan, PT Timur Mila Utama, PT Berlian Lautan Sejahtera. Sebagai penyedia jasa angkutan. Ya, operator untuk angkutan lebaran di Banjarmasin ini. Dan juga kita sudah juga berkoordinasi dengan asosiasi. Ya, kita juga tetap butuhkan. Ibarat kata sama-sama kawan-kawan asosiasi supaya bisa mendukung kita untuk dan mendorong semua pelaksana atau penggiat kegiatan di maritim di Banjarmasin ini untuk mendukung angkutan lebaran 2024 ini. Termasuk dengan BMKG nggak? Nah, terutama BMKG. Nah, saya sebutkan tadi BMKG. Kenapa BMKG penting bagi kami? Ketika pemberangkatan kapal itu menjadi salah satu perhatian kami. Jadi ketika dalam pemberangkatan kapal, ketika cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar, maka
kami akan melakukan menunda dalam sampai cuaca bagus untuk pemberangkatan. Jadi memang berpengaruh. Jadi kami harapkan ke masyarakat ketika nanti ada penundaan ataupun penundaan pemberangkatan kapal dengan alasan ada faktor dari cuaca, harap maklum. Kami harapkan dari masyarakat Banjarmasin supaya maklum, karena apa? Memang untuk keselamatan kita bersama. Betul seperti itu. Itu ada standarnya nggak sampai akhirnya kapal itu belum bisa diberangkatkan gitu, ditunda untuk pemberangkatannya. Ada standarnya, cuacanya seperti apa gitu, seperti itu. Ya, setiap saat BMKG Banjarmasin ya itu selalu merilis perkiraan cuaca. Nah, terutama perkiraan cuaca sekitar Banjarmasin dan rute kapal tersebut sampai Surabaya. Ya, dan memang di setiap saat itu diupdate terus. Tapi yang pasti kami akan menilai bahwa kondisi cuaca akan bisa dilalui dengan ukuran kapal tersebut. Dan ini kan ukuran kapal ini kan alhamdulillah kan besar-besar Pak ya. Ya, jadi bisalah menghadapi cuaca yang itu. Iya, terutama kan ini ya gelombang ya Pak ya. Ya, kalau gelombang sepanjang masih 1 meter masih bisa lah. Masih bagus lah. Masih bisa. Masih bisa. Oke. Nah, karena ini kan memang alhamdulillah Pak. Jadi kita dari swasta pun disediakan kapal-kapal yang udah mumpuni ya, yang bagus, yang ukurannya juga besar. Jadi ketika berlayar di perairan kita sampai ke Surabaya tangguh lah. Bisa lah. Iya. Emang kan harus disiapkan juga ya. Sudah, seperti itu karena untuk menjadi salah satu atau menjadi SOP-nya juga. Betul untuk keselamatan penumpang dan krunya juga ya, seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang prediksi jumlah penumpang yang melalui angkutan laut ini pada tahun ini berapa Pak? Ada kemungkinan naik atau menurun di Kalimantan Selatan ini? Ada kemungkinan juga naik Bapak nanti. Jadi untuk prediksi kita untuk tahun ini, untuk prediksi terjadi kenaikan ke 17% secara global ya, 17%. 17% nanti kemungkinan akan ada, kami prediksi ya. Di tanggal 7 April Amin 3 dan juga di tanggal terus juga untuk tanggal 15 April. Berarti tanggal 17 April itu 7 April itu berarti puncak mudik ya? Ya. Puncak arus mudiknya. Ya. Tanggal 15 arus Aprilnya baliknya, arus balik. Ya, arus baliknya tanggal 15 nanti. Tanggal 15. Ya. Karena ini kan prediksi ini kan tanggal 5 6. Nanti kan ada libur ya. Jadi nanti pas kita prediksi tanggal-tanggal 7 itulah nanti akan ada peningkatan. Dan sudah kami konfirmasi kemungkinan sudah 80% tiket sudah habis. Sudah terjual. Ya, sudah terjual. Nah, kita nanti belum kita update lagi lah nanti. Untuk pembelian tiketnya itu sekarang ini katanya online ya? Betul. Informasinya seperti itu. Betul. Jadi sesuai arahan dari pimpinan Jakarta di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah mengarahkan untuk pelayanan terutama untuk kapal penumpang dilaksanakan dengan e-tiket online. Supaya untuk lebih memberikan kemudahan, fleksibilitas dan yang pasti keakuratan data dari penumpang tersebut, jumlahnya berapa dan siapa yang akan naik. Seperti itu. Berarti itu lebih teratur ya dibanding dengan sebelumnya mungkin seperti itu. Iya, betul. Jadi nanti untuk kami arahkan supaya kawan-kawan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, Banjarmasin supaya untuk membeli secara online. Kalaupun ternyata masih ada kendala bisa beli di lokasi, tapi nanti akan diarahkan sama petugas yang itu. Tapi kami arahkan untuk ke e-tiket. Tetap semua. E-tiket. Itu melalui aplikasi apa atau website apa ketika ada calon penumpang yang akan membeli tiket itu? Websitenya di website perusahaan pelayanan masing-masing, dari PT Dharma Lautan, dari Berlian Lautan Sejahtera itu www.ptbis.co.id. Berarti secara online itu juga sudah disiapkan ya untuk aplikasinya. Jadi bisa saya sebutkan satu-satu. Boleh, bisa silakan. kita umumkan ke masyarakat juga. PT Dharma Lautan Utama tiket.dlu.co.id.
Kalau untuk PT Berlian Laut Sejahtera www.ptbis.co.id, dan untuk PT Timur Mila Utama penjualan tiket akan jadi satu dengan PT Berlian Lautan Sejahtera, yaitu www.ptbis.co.id. Jadi memang sudah disiapkan dari masing-masing operator, Bapak. Kita manfaatkan dengan baik supaya kita bisa mudik aman. Oke. Berarti kalau tuh misalkan di tiket tiket online itu atau di e-tiket itu sudah ada jam pemberangkatannya, demikian seperti itu. Ada. Jadi di situ sudah tertera nama, terus untuk tempat mereka untuk istirahat ya. Oke. Terus yang kedua jadwal keberangkatan, jam. Nah, kami harapkan ke masyarakat Banjarmasin tetap memperhatikan jadwal keberangkatan. Jangan sampai kami harapkan bapak-bapak ibu untuk hadir ke terminal penumpang pada hari pemberangkatan, karena jangan sampai menumpuk di terminal penumpang, karena nanti akan mengurangi kenyamanan bapak-bapak. Iya. Gitu. Karena mungkin karena kebiasaan masyarakat itu mau datangnya, misalkan berangkatnya besok, datangnya hari ini, gitu seperti itu. Padahal dia berangkatnya itu besoknya itu sore atau malam gitu ya. Jadi akhirnya dia meningkat dan terkesan itu ada penumpukan penumpang, demikian seperti itu. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi kan ada dihimbau ya masyarakat atau masyarakat penumpang, calon penumpang itu datang ke pelabuhan itu berapa jam sih sebenarnya supaya mereka itu aman, mereka tidak terlambat untuk naik kapalnya pada saat dia pemberangkatan itu amannya gitu Pak, seperti itu? Kalau pengen aman untuk supaya bisa naik dan nyaman karena ke atas kapal 1-2 jam lah. 1-2 jam sebelum pemberangkatan gitu. Ya. Dan lebih bagus lagi mungkin 3 jam. 3 jam. Ya. Oke. Karena memang untuk kenyamanan Bapak Ibu semua ketika akan melakukan perjalanan mudik ini. Seperti jadi kan kita juga mau infokan juga ke Bapak-bapak semuanya bahwa tema Anglep tahun ini adalah mudik ceria penuh makna. Jadi supaya kami harapkan dengan apa yang kita arahkan tadi, kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu dapat melaksanakan mudik ataupun balik ke kampung halaman dengan kondisi mudik ceria dan penuh makna dan selamat dan nyaman. Nah, itu. Ceria dan penuh makna. Iya. Apa, Pak? Iya. Karena emang tagline kita tagline-nya? Iya. Itu tagline nasional? Betul. Oh gitu, untuk ceria. Tahun ini. Karena tahun nanti pasti berubah. Oh, oke. Ceria dan penuh makna. Berarti kalau di pusat kan menyiapkan ini ya, tiket gratis. Kalau di sini juga sama? Untuk tahun ini kita belum ada. Belum ada. Oh, oke. Belum. Karena kalau saya riset sebelumnya itu ada 39.000 kalau nggak salah itu disiapkan untuk di beberapa tempat ada, tapi untuk yang tapi untuk di Banjarmasin belum. Untuk rute-rute yang dilalui oleh kapal-kapal negara, kapal pelni ya. Itu kemungkinan ada. Tapi kalau untuk yang dari swasta, ya kita tunggu dari masyarakat, dari operator, tapi kayaknya belum ada. Ya. Belum ada. Oke. Tadi berkaitan dengan posko Anglep ya, angkutan laut lebaran seperti itu. Apa saja di dalam posko itu sehingga bisa memberikan pelayanan kepada calon penumpang itu, Pak? Ya. Kami dalam melakukan pelayanan tersebut selalu sudah menyiapkan ya Pak. Kami sudah berkoordinasi juga ke semua
penyedia Sarpras, terutama di PT Pelindo ya. PT Pelindo itu kan salah satu BUMN kita yang menyediakan sarana prasarana. Jadi kami dari PT Pelindo, dari kita, dari KSOP juga udah menyediakan gedung terminal, Pak. Yang luasnya 2.100 meter dengan kapasitas 1.000 orang dan kondisi siap pakai untuk angkutan lebaran ini. Jadi kita minta kemarin juga dengan rapat koordinasi tersebut kami sampaikan ke Pelindo supaya menjaga kenyamanan dari para penumpang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah juga mempersiapkan ini untuk mengecek kondisi dermaga kami bahwa kapal yang akan merapat ataupun sandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini bisa menampung 2 kapal. Jadi ketika yang moga-moga bisa untuk mempercepat proses naik turun penumpang. Itu satu, supaya tidak terlalu lama dan memberikan kenyamanan ke masyarakat ya. Yang ketiga, kita memberikan juga sudah menyiapkan juga area parkir untuk yang kendaraan truk yang truk akan melintas yang menyeberang, dan juga untuk kendaraan-kendaraan lain yang dengan kapasitas kurang lebih 60 unit truk dan luasnya 1.300 meter. Dan juga untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, kami juga menyiapkan mesin X-ray untuk bawaan dari penumpang. Dan juga untuk pemeriksaan ya Pak ya? Betul. Dan juga untuk fasilitas kesehatan dan ibu menyusui. Jadi misalnya ada kegawat daruratan kesehatan, dari kesehatan pelabuhan sudah terdapat fasilitas kesehatan dan juga sudah disediakan ruang laktasi ya, ruang ibu menyusui. Dan juga terkait hal tersebut kami sudah menyiapkan informasi terkini dengan kondisi cuaca dan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang. Dan kami semua laksanakan supaya pelaksanaan Anglep tahun ini bisa dilaksanakan dengan nyaman. Oke, itu berarti informasi itu semuanya hanya didapatkan oleh penumpang itu di terminal, atau juga dia bisa mendapatkan informasi itu melalui media sosial atau apa gitu seperti itu? Ya, kita sudah laksanakan juga di terminal, tapi juga kita laksanakan melalui sosial media. Sosial media di kantor kita ya. Ya. Oke, terutama untuk jam pemberangkatan dan ini ya Pak ya? Betul. Oke. Dan termasuk fasilitas apa yang tersedia di terminal sudah kita infokan melalui sosial media kita. Oke. Kalau untuk Pelabuhan Trisakti itu juga bisa memberangkatkan kapal berapa kali dalam sehari? Berapa kapal dalam sehari? Kapasitasnya kita 2. Kapasitasnya 2? Iya. Standarnya? Iya, setelah selesai itu. Oh iya, bersandar ya? Iya, maksudnya. kami 24 jam. 24 jam? 24 jam. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa memang bisa menampung 2 kapal sekaligus untuk sandar, untuk mempercepat proses naik turun penumpang. Betul. Oke. Biasanya kalau misalnya itu yang terjadwal untuk pemberangkatan itu di sore hari atau di malam hari? Nah, untuk kedatangan kita biasanya sore hari, nanti pemberangkatan malam. Oh, pemberangkatan malam dan kedatangan di sore hari. Jadwal dari masing-masing kapal. Betul seperti itu. Nah, ada hal yang penting lagi, apakah kapal-kapal angkutan barang seperti itu, apakah sekarang itu masih bisa berlabuh di bandara atau bagaimana? Di bandara, di pelabuhan atau bagaimana? Masih. Oh, masih ya? Terutama logistik masih. Jadi untuk logistik masih bisa untuk melakukan pelayaran, karena memang kapal-kapal yang di Banjarmasin ini didesain untuk itu, untuk mengangkut barang, kapal mengangkut logistik, kendaraan dan juga penumpang. Nah, kendaraan rata-rata mau mengangkut logistik ya. Logistik untuk kebutuhan kita, sembako, dan yang lain-lain. Kalau untuk sembako pasti kita tetap fasilitasi untuk itu. Pak, saya kasih waktu ini 30 detik, hanya 30 detik saja. Mungkin ada pesan yang sangat penting untuk calon penumpang sehingga mereka itu bisa bisa mudik dengan ceria dan penuh makna. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSOP kelas 1 Banjarmasin, kami harapkan Bapak-bapak atau masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ketika akan melakukan perjalanan mudik atau balik, kami harapkan tiba lebih awal sesuai dengan jadwal keberangkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harapkan bahwa Bapak Ibu-ibu untuk memberi tiket melalui e-tiket yang sudah disediakan di web yang sudah disiapkan oleh para penumpang. Dari operator. Dan satu lagi, ketika tolong dipersiapkan kesehatan dan sudah kita persiapkan di terminal kita untuk
pemeriksaan kesehatan. Apabila ada kendala apa segala macam, hubungi ke kami para petugas posko KSOP KSOP Banjarmasin. Oke. Terima kasih. Berarti 3 jam sebelum pemberangkatan sudah tiba di pelabuhan. Ya, Kemudian membeli etiket ya, Betul. beli tiket melalui online seperti itu, dan satu lagi menjaga kesehatan supaya mudiknya juga aman. aman, ceria dan penuh makna. Betul. Ya, oke. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.